Tak sekedar laksa ataupun kuliner semata, akulturasi budaya terutama Nusantara banyak ditemukan di kota pelabuhan paling ramai di abad 14 ini. Dari jejak kampung sampai kedekatan historis yang mengukir Malaka menjadi kota warisan budaya UNESCO. Daripada segi makanan, ya, dua-dua ada sate kan, sate. Tapi kalau di sini kan makan sama kuah kacang. Lagi kan di sini juga ada Jawa. So Indonesia rasanya ada juga kan. And daripada segi agama pun majority kan di Malaysia dengan Indonesia kan majority Islam. Budaya hampir sama sebab kita kat sini serumpun kan Nusantara, so kita memang hampir sama. Macam tu. Salah satunya adalah keberadaan kawasan yang dikenal sebagai Kampung Jawa. Tepat berada di tepi Sungai Malaka, terdapat plang yang bertuliskan Kampung Jawa. Sayangnya saat tim Secret Story mendatangi Kampung Jawa tersebut, yang tersisa hanyalah puing-puing bangunan yang sudah dirobohkan. Dari keterangan yang kami dapatkan, pemerintah Malaysia sengaja membongkar area Kampung Jawa karena terlalu dekat dengan tepian sungai. Kalau ditanya berkenaan dengan asal-usul penduduk tempatan, ianya ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka memang aslinya penduduk tempatan sahaja. Tetapi ketika kerajaan Melayu Melaka bermula sekitar tahun 1400 dan Melaka menjadi sebuah pelabuhan yang besar, akhirnya kehadiran pedagang, kehadiran orang-orang di rantau kawasan ini, dan akhirnya kami duduk di sini secara komuniti yang cukup harmoni. Tak hanya Kampung Jawa semata, bukti lain dari akulturasi budaya Melayu dan Nusantara bisa kita lihat di Masjid Kampung Hulu di pusat Bandar Hilir Malaka. Dibangun pada tahun 1728, desain dari masjid ini disebut-sebut merupakan hasil persilangan budaya Jawa, Melayu, Sumatera hingga Tionghoa. Yang menarik, masjid ini dibangun justru atas inisiatif seorang komandan pasukan VOC yang merupakan keturunan Tionghoa. Betul. Ya betul. Sebab apa pembinanya itu Datuk Samsudin bin Datuk Arum, dia adalah anak kepada seorang mu'alaf daripada China, dan dia ada keluarga lah di Sumatera dan sebagainya. Jadi bila dia dilantik sebagai Kapitan 2 dan diarah untuk bina masjid, maka dia menggunakan elemen-elemen Sumatera, Melayu, Jawa dan juga Cina untuk jadikan sebagai masjid pada waktu itu. VOC kala itu juga mendorong warga Malaka untuk membangun masjid yang mewakili semua budaya. Dari unsur Jawa dimasukkan atap 3 lapis yang berbentuk 5 piramida. Desain ini memungkinkan udara dan cahaya masuk ke dalam masjid, masuk dari ruang antar lapisan atap. 3 lapis atap ini diyakini menjadi perwujudan simbol hubungan manusia dengan alam, sesama dan kepada Tuhannya. Sementara struktur atap Masjid Kampung Hulu ditopang oleh 4 tiang sejajar di tengah masjid yang kemudian mengarah ke tiang penyangga lainnya. Sementara pengaruh Tiongkok dapat dilihat dari ornamen yang menghiasi masjid. Bahan seperti ubin keramik dan ubin lantai didapat dari pemerintahan Tiongkok dinasti Qing dan digunakan sebagai motif penghias pinggiran kubah masjid. Uniknya, Masjid Kampung Hulu juga dianggap sakral bagi masyarakat setempat. Bahkan dipercaya air yang digunakan untuk wudhu di Masjid Kampung Hulu memiliki banyak manfaat dan syafaat atas ridho Allah SWT. Masjid ini dikenal sebagai Masjid Sumpah. Untuk angkat sumpah. Pada waktu itu peranan mahkamah belum ada secara sepenuhnya. Jadi orang-orang tua dulu percaya bahawa Masjid Kampung Hulu ini mempunyai barakah ataupun kelebihan tersendiri untuk majlis angkat sumpah. Jadi jika ada sebarang perselisihan dan sebagainya, maka mereka akan datang ke sini untuk buat perjanjian ataupun mengangkat sumpah. Diceritakan juga banyak yang berlaku dikenakan bila dia menipu ataupun bohong dan sebagainya, maka selepas saja dia keluar daripada masjid, mungkin adalah yang Allah tunjuk pada dia, sama ada dia kemalangan ke, ada juga yang muntah darah dan sebagainya. Jika dirunut dari catatan sejarah, para pelaut Jawa sudah mendatangi Malaka sejak rempah menjadi komoditas perdagangan utama di Nusantara.
Merekalah yang menjadi jembatan perdagangan rempah dari timur Nusantara menuju Pelabuhan Malaka. Bahkan untuk memperkuat relasinya dengan kerajaan di Pulau Jawa, Kesultanan Malaka di abad 15 mengirim bahan pangan khusus untuk kapal-kapal Jawa yang singgah di pelabuhan. Saat kekuatan Hindu mulai mengendur, Kesultanan Malaka pun menjalin kerjasama yang erat dengan kerajaan Islam di Nusantara. Bahkan ketika Portugis memutuskan untuk menyerang Malaka, tercatat bala bantuan paling besar diberikan oleh Kesultanan Demak. Tahun 1513, Pati Unus bersama 100 kapal dan 12.000 prajurit gabungan Jawa dan Palembang menyerang Portugis di Selat Malaka. Sayangnya, serangan pertama tersebut gagal. 70 kapal Kesultanan Demak dihancurkan dan 800 prajurit tewas. Setelah Pati Unus, giliran Ratu Kalinyamat dari Jepara yang mencoba mengusir Portugis dari Malaka. Dalam 2 kali serangan, tercatat 7.000 prajurit gabungan dari Demak dan Kesultanan Aceh gugur. Meski tak berhasil mengalahkan Portugis di Malaka, serangan tersebut melemahkan kerajaan Portugis di Ternate sehingga Sultan Baabullah bisa mengusir Portugis dan Ternate. Masyarakat Melayu kalau di Malaysia ataupun di Melaka, di Sumatera, di Jawa ataupun di Nusantara ini adalah sebenarnya tidak pernah putus. Bermula daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tetapi perpisahan kita adalah disebabkan perpisahan penubuhan negara itu sendiri. Tetapi hubungan jati diri, darah dan juga rasanya tidak pernah terputus. Jadi sebenarnya kita kalau dikata pada hari ini adalah masyarakat serumpun. Ya, masyarakat serumpun dan sebenarnya kita mempunyai satu pertalian yang lebih erat daripada perkataan serumpun, iaitu pertalian darah, keluarga dan sebagainya. Jejak serangan gabungan Jawa dan Aceh bisa dilihat dari salah satu makam yang berada di Kampung Ketek yang berada di pusat kota tua Malaka. Di sini disemayamkan salah satu ulama besar Malaka yang justru berasal dari Aceh. Memiliki julukan Syamsuddin Al-Sumatrani, sosok ini disebut-sebut ikut meninggal ketika berusaha membebaskan Malaka dari Portugis. Nama-nama besar seperti Raja Haji, Syamsuddin Al-Sumatrani, pahlawan daripada Aceh. Pahlawan daripada Aceh juga bernama Panglima Pidi. Itu antara nama-nama besar yang bersama-sama menentang Portugis di Melaka. Berada di tengah pemukiman, makam tersebut terlihat sangat menonjol dengan panjang yang diperkirakan mencapai 2 meter. Sayangnya ketika kami ingin menggali informasi lebih jauh, tak ada satupun warga yang mengaku mengelola makam tersebut. Tetapi yang menarik, meski tak ada yang tahu menahu perihal pengelolaan makam, kuburan ini terlihat sangat rapi dan bersih. Menurut sumber sejarah, kata Nusantara berasal dari 2 bahasa Sanskerta, yaitu Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti di antara. Penyebutan itu tak hanya melingkupi pulau yang ada di Indonesia saat ini saja, tetapi juga mencakup Brunei serta Malaysia. Maka tak heran tidak hanya perkara kedekatan jarak saja, Indonesia memiliki jalinan yang lebih erat dalam sejarah, kultur, budaya, serta kehidupan sosialnya. Malaka menjadi bukti nyata betapa dekatnya Indonesia dengan Malaysia.